semuanya. Nah, pada presentasi kali ini, di mana di sini kita mendapatkan project, yaitu di mana kita akan membangun sistem IoT untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen jamur. Nah, gimana ya? Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya, di mana di sini saya akan memasarkan di lokasinya tersebut. Nah, lokasi ini ada di Karanganyar, yang dimana di sini yaitu terdapat namanya budidaya jamur. Nah, di mana di sini kita akan menjelaskan bagaimana alat itu, sistem kerjanya bagaimana, dan di mana karena jamur juga butuh yaitu namanya kelembapan. Di mana di situ dia punya kekurangan kelembapan dan juga di mana dia di situ terdapat kelebihan kelembapan. Ini saya dan rekan-rekan saya itu memakai alatnya itu DHT22 dan YSP. Nah, di sini sudah terlihat seperti outputnya itu ada kelembapan rendah, terus ada mengaktifkan mobilitynya. Oke. Nah, sekarang kita di sini sedang berada di dalam ruangan jamur, yang dimana di sini tanpa menggunakan IoT di dalam ruangan ini, dan dimana di sini juga tidak ada alat IoT ataupun kayak sistem-sistem lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat jamurnya. Oke, baik, di sini kami akan mencoba rancangan dari kami ini yang sudah kami desain untuk mengecek kelembapan di jamur tanpa menggunakan IoT ini. Oke, sekarang kita cek. Misal kita taruh di alat ini bernama DHT22. Nah, misal kita taruh di sini, alat ini akan membaca suhunya. Nah, ini coba boleh bisa lihat kelembapannya 82%, suhunya di 9,10% misalnya Celcius kan. Ini kondisi stabilnya seperti ini. Kalau di area tanpa menggunakan IoT, jadi dia kondisinya stabil. Oke, baik, kita akan pindah ke area yang sudah ada IoT-nya. Let's go. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kode, yaitu tentang kelembapan pada monitoring kelembapan pada jamur. Nah, jadi yang pertama itu di sini langsung saja saya itu memakai ISP dan juga DHT22. Nah, yang pertama itu kita colokin dulu seperti kabel di sini kan ada cantuman seperti output, terus plus dan minus. Nah, kita sambungkan ke kalau yang pertama itu misalnya plus ya ke 3V3, terus ada min yang ke kabel yang putih ini ke GND, dan yang ungu itu outputnya ke D4. Oke, jadi di sini yang pertama itu tentang sensor memakai DHT22, terus ada protokolnya itu MQTT. Ya, jadi di sini yang pertama itu ada bagian include, yaitu ESP8266 Wi-Fi, terus ada include public client. Nah, jadi di sini itu library yang digunakan itu ya ini ya include ESP, public, dan DHT. Jadi yang pertama yang Wi-Fi ini untuk koneksi Wi-Fi, terus yang selanjutnya ini ada untuk komunikasi ke MQTT-nya, dan DHT ini untuk membaca sensor DHT22. Oke, terus selanjutnya ini ada host chart ini, yang dua ini yaitu ada buat menghubungkan node MCU-nya ke jaringan Wi-Fi. Nah, di sini kan saya pakai Wi-Fi, itu Wi-Fi saya itu Dapin. Nah, terus di sini kita ketikkan Dapin dan passwordnya. Oke, terus lanjut. Nah, di sini ada host chart, yaitu MQTT server, itu kita pakai untuk broker MQTT-nya itu public, itu MQ itu, terus ada MQTT portnya itu di sini saya pakai 1883, terus ada MQTT topiknya itu jamur atau sensor data. Oke.
Terus ada selanjutnya itu buat konfigurasi sensor DAT. Nah, jadi seperti di sini ada pin, itu data sensornya itu pakai D4. Terus jenis sensornya itu DHT22. Oke. Terus ada apa? Selanjutnya itu fungsi setup WiFi-nya, yaitu di sini jadi ada sistem retry yaitu maksimal 40 kali. Oke. Terus jika berhasil tampilan IP-nya akan menampilkan IP. Jika gagal tampilannya itu pesannya itu violet WiFi, yaitu cek SSID itu passwordnya. Terus ada fungsi reconnect-nya, ini yang kita cek, itu jika MQTT-nya disconnect, fungsi ini akan generate random. Terus ada apa, generate random client ID. Terus ada coba connect ke broker MQTT. Terus jika gagal delay 5 detik, terus retry lagi. Terus jika sukses subscribe-nya ke topik. Oke, terus ada di sini ada setup, itu jadi seperti ada serial begin delay 2000. Nah, sini kan secara begin ini sesuai dengan yang di sini, yaitu 9600 bautnya. Oke. Terus ada serial print, itu monitoring jamur ESP8266 plus MQTT. Terus ada serial print, itu DHT sensor initialized. Oke, jadi yang terjadi itu seperti serialnya dimulai, terus sensor DHT-nya diaktifkan, connect si WiFi-nya dijalankan, terus ada konfigurasi broker MQTT-nya. Oke, terus ini selanjutnya itu ada loop. Nah, di sini ada seperti buat ini kan WiFi status F. Jadi ini buat seperti cek WiFi setiap saat. Terus ada yang klien ini buat cek MQTT-nya setiap saat, dan ada seperti if now ini buat kirim datanya itu setiap 5 detik. Terus ada selanjutnya itu membaca sensor dan mengirim MQTT-nya itu seperti stringnya itu JSON, terus JSON plus humidity string. Terus ada public MQTT. Oke. Dari sini yang pertama itu pasti kita verify dulu, terus upload. Nah, sudah kita upload pasti dari sini yang awal itu saya seperti masih violet WiFi-nya. Nah, jika sudah sesuai nama WiFi dan itunya, pasti awalnya itu akan connect to di sini WiFi connect. Terus ada IP addressnya yaitu 10.75 ini. Oke, terus sudah connect ke WiFi. Terus pasti akan muncul seperti data terkirim, yaitu seperti humidity, yaitu yang terbarunya itu 79.60. Terus ada temperaturnya itu 29.90. Nah, di 80. Terus JSON-nya itu humidity itu 79,7, temperaturnya 29.9. Oke, jadi artinya itu sensor itu berhasil dibaca, terus MQTT-nya itu berhasil publish, terus datanya terkirim setiap 5 detik, format JSON-nya sudah benar. Jadi kesimpulannya itu kode ini berfungsi buat menghubungkan ESP8266 ke WiFi, terus menghubungkan ke broker MQTT-nya MQ, terus membaca suhu dan kelembapannya dari DHT22, terus mengirimkan dalam format JSON setiap 5 detik, menampilkan hasil di serial monitor. Oke, di sini seperti ini kita samakan dengan yang di Arduino ST, namanya jamur sensor data, terus MQTT-nya portnya. Oke, mungkin segini saja dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Nah, di sini terdapat ada ruangan. Yang pertama tadi itu tidak pakai sistem berbasis IoT. Nah, sedangkan di sini terdapat
sistem yang dimana di sini kita menggunakan alat IoT yang dimana kita bisa melihat jamur. Oke, baik. Sekarang kita udah di ruangan yang ada IoT-nya. Nah, sensor yang kami pakai kan DHT22 dan ISP. Nah, sama aja yang di ruangan yang ada IoT-nya seperti ini. Dia sudah ada sensor DHT22-nya. Jadi dia digantung seperti ini. Nanti kalau misalnya suhunya kurang, dia akan membaca dan dia akan menghidupkan air di selang-selang ini. Dan alatnya seperti ini, sama aja kayak kita. Kalau kita buka, nah, tuh, Pak. Dia menggunakan relay juga di sini. Terus alat pompa ini, air, wifi. Nah, oke. Jadi pakai relay juga. Ini pakai relay. Itu sama ini saya top program. Baik, yang pertama saya mau bilang makasih dulu Pak untuk waktu luang Bapak untuk rekan-rekan saya ini. Terus misalnya yang alat-alat Penelitian itu. IoT tadi itu direlasikan, itu tambuk depan Bapak gimana? Ya, terima kasih sekali. Pertama saya ucapkan kepada mahasiswa Polinela ya, yang bisa hadir di kumpul kami. Jadi untuk pendukung IoT, seni komputer IoT ini sangat membantu sekali, ya, karena untuk mencari kelembapan ke kumpul yang kita harapkan ya, di depan kalau bisa berlanjut atau bisa penelitian di kelompok kami, kami ucapkan terima kasih karena ada beberapa anggota kami yang belum terpasang sistem IoT. Ya. Oke, Harapan Bapaknya apa? Ya, harapan kami ya, harapan mudah-mudahan apa yang jadi penelitian mahasiswa ini bisa berjalan dengan lancar, dan harapan ke depan mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan kalaupun dari mahasiswa bisa mengimplementasikan IoT di teman-teman anggota kami juga, kami jangan terima kasih. Harapannya bisa pasang juga dengan beberapa yang lain. Apa boleh? Mungkin sekian dari